Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya, Masih merasa terhormat saya. Ada Irma Suryani, politisi dari Nasdem, yang dengan bangganya menjadi ternak dari Mulyono. Selalu marah-marah ketika ada orang lain yang mengkritik Joko Widodo. Anggota DPR ini selalu membela Mulyono dan membuat ia menjadi terlihat konyol di depan publik. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Iya, Mulyono iya. kan manusia. Iya, iya. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan, berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya. Masih merasa terhormat saya. Gila lu. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama abang juga pernah. Temen bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu. Jokowi lagi orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang panuan orang korengan Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris, Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Sombong amat. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya, yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat. Itu juga politis. Kan itu bisa dilakukan oleh Dirjen, dilakukan oleh Gerung, segala macam. ya, Oke, Rocky interupsi Gerung, kedua Rocky silahkan. Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung, ya Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Kita tetap tema hari ini aja, jangan balik-balik. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, ternak magang dari Mulyono, yang hobinya ngegas ketika berdebat, tampak seperti badut politik dalam perdebatan. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya Sampai sekarang Kenapa? istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Oke, Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, Anda berkuat. Terus clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak?
Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi Bahasa Indonesia lulus nggak? Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ini tulisan apa? berdasarkan ini Lah iya, ini tulisan apa? ASLIDJ. ASLIDJ. Apa ASLIDJ? Asli kan? berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, Lah, yang iya. baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, Oke, tapi sekarang Anda skripsinya. ngomong ijazah Jokowi asli Oke, kemana-mana. sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak Terlambat, klarifikasi. bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Lu so asik bangsat. Terjadi perdebatan sengit antara akademisi Rocky Gerung dengan maniak Jokowi, Andi Aswan, terkait dengan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming soal bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2045 nanti. Namun pernyataan dari Rocky Gerung sepertinya membuat kesal dan memancing emosi sang maniak Jokowi. Mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya, anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di YouTube dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Bung Rocky ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya, Oke. ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan-hadapan kita bicara. Oke. Bukan Bung Rocky kan, tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Coba itu yang saya bilang, ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Jadi kalau kita membahasakan, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan Belum itu. siap. Oke, kenapa? Bukan demokrasi yang model mereka. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan. Saya ingin Untuk mengatakan, ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, ya adab dan etika. Oke, gimana, Gan? Itu kebetulan saya juga orang Timur, Pak. Oke. Saya juga orang Timur. Jadi gini, Prof. kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. betul, itu menerima kritikan. Tapi Ya, saya sekarang bilang kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas silakan, ya. Tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Pembohong, kau pembohong. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa cabai mahal? Cabai mahal.
Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa sih bilang alhamdulillah? Karena apa? Itu meningkatkan. Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Sylvester, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya, saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Dia nggak laku. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos. Saya mencegah itu. Jadi Abang dengar jangan dulu, abang orang-orang kamu yang ya, kami maki-maki. dulu ngomong. Sebentar bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Jokowi Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama kita. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Pak Rizal. Berapa banyak? Ngalang, nggak ada papanya kau. Gila lu. Oke, baik. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.